Untuk cerita kali ini, dari salah satu seorang narasumber, sebut saja namanya Ani. Seorang wanita berusia 28 tahun, dia sudah menikah di awal tahun 2018 silam. Nah, Ani ini menceritakan kisah hidupnya saat dirinya sudah putus asa menjalani kehidupan. Karena sudah 4 tahun usia pernikahannya, ia belum juga mempunyai keturunan. Ani yang waktu itu tinggalnya ikut suaminya, sebut saja Wahyu, membuat Ani sudah lama tidak silaturahmi ke rumah orang tuanya. Ani kali ini berniat mengunjungi rumah orang tuanya dan menceritakan tentang keinginannya mendapatkan momongan. Dari kunjungan itulah yang membuat Ani melakukan ritual sesat yang tujuan utamanya untuk bisa mendapatkan momongan. Di awal cerita, kondisi rumah tangganya Ani dan Wahyu ini bisa dibilang kurang harmonis. Karena si Wahyu jarang berada di rumah, karena pekerjaannya yang menuntut dia harus keluar kota. Mau tidak mau, Ani pun sering berada di rumah seorang diri. Usia pernikahan mereka yang sudah 4 tahun lamanya, namun Ani tak kunjung hamil juga. Ani sendiri sering uring-uringan, takut kalau dirinya ini tidak bisa hamil. Banyak dari tetangganya dan juga saudaranya yang menanyakan ke Ani, "Ani, kapan kamu hamil? Sudah lama loh kamu menikah, tapi kok belum hamil juga? Jangan-jangan kamu mandul," kata saudaranya. Banyak omongan dari tetangga yang membuat Ani semakin uring-uringan. Nah, dari kejadian itu, Ani berniat pergi ke rumah orang tuanya untuk sekedar bercerita dan meminta solusi. Namun saat Ani datang ke rumah orang tuanya, bukannya mendapat ketenangan, tapi Ani semakin dibuat sedih. Waktu itu, Ani yang datang ke rumah orang tuanya tanpa ditemani suami. Orang tuanya pun bertanya, "Mana suamimu? Kok kamu datang ke sini seorang diri?" Kata orang tuanya, Anu bu, Mas Wahyu sedang ada kerjaan di luar kota," jawab si Ani. Dari obrolan itu, orang tuanya meminta untuk dia segera mempunyai keturunan. Karena sudah 4 tahun semenjak pernikahannya, Ani belum juga hamil. Dan ini yang membuat orang tuanya sangat kecewa dengan pernikahan Ani dan Wahyu. Apalagi kedatangan Ani sendiri tanpa ditemani suaminya. "Selama ini suami kamu sibuk mengurusi pekerjaannya tanpa memikirkan keluarganya. Buktinya aja kamu kesini sendiri dan kamu pun belum juga hamil. Apa kamu tidak lihat orang tuamu rambutnya sudah berubah? Apakah kamu menginginkan kalau orang tuamu ini meninggal tanpa melihat cucunya, tanpa melihat anak dari kamu?" Lanjut orang tuanya. Ucapan yang keluar dari mulut orang tuanya membuat Ani benar-benar semakin putus asa. 4 tahun semenjak pernikahannya dengan Wahyu, dia belum dikaruniai anak. Usaha yang dilakukan itu tidak hanya berhubungan dengan suaminya, tapi lewat usaha dokter, lewat terapi semuanya sudah dilakukan. Tapi Tuhan berkehendak lain, kalau yang dilakukannya selama ini belum juga membuahkan hasil. Semenjak berkunjung ke rumah orang tuanya dan mendapatkan tekanan, Ani ini tidak berani datang lagi ke rumah orang tuanya. Apalagi dia sudah berusaha ke sana kemari, konsultasi dengan berbagai dokter, tapi tidak juga mendapatkan hasil yang positif kalau ada tanda-tanda kehamilan. Seakan-akan dia sudah tidak punya keinginan selain mengakhiri hidupnya. Ani yang tak kunjung hamil, sementara orang tuanya pun merasa kecewa. Dan yang lebih membuat Ani merasa sakit hati, orang tuanya itu sudah tidak mau mengunjungi rumahnya. Dan bukan itu saja, tapi orang tuanya tidak akan menerima Ani lagi kalau Ani tidak kunjung hamil. Ani yang ditekan terus-menerus oleh orang tuanya dan juga terus ditanyai oleh tetangganya tentang kapan hamil, kapan kamu punya anak, membuat Ani harus lebih giat lagi mencari tahu informasi ke teman-temannya agar dirinya bisa cepat hamil. Dari informasi temannya inilah, Ani akhirnya mendapatkan satu cara untuk cepat hamil, yaitu melakukan jalan pintas. Karena waktu itu Ani yang ingin sekali hamil dan sangat terobsesi, Ani tidak berpikir panjang, dia langsung mengiyakan saran dari temannya. Di esok harinya, Ani mengajak temannya untuk segera mendatangi salah satu paranormal yang diyakini bisa membantunya. Lewat paranormal itulah, Ani disarankan dan dijelaskan bagaimana syarat-syaratnya agar dia bisa hamil. Ani sangat berharap lewat paranormal ini,
keinginannya bisa terwujud, walaupun secara akal sehat itu salah. Karena terobsesinya yang sudah memuncak, membuat Ani gelap mata. Selang beberapa hari, Ani datang lagi ke paranormal dengan memberikan semua syarat untuk melakukan ritual agar dia bisa cepat hamil. Paranormal pun menjelaskan satu persatu cara agar Ani bisa hamil. Sepulangnya dari paranormal, waktu itu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ani langsung menuju ke kamar untuk mengistirahatkan tubuhnya. Namun saat di kamar, Ani seperti mendengar ada orang yang sedang mandi. Dalam keadaan mata yang tertutup, Ani merasa ada yang aneh. Siapa? Malam-malam kayak gini sedang mandi, gumam si Ani. Suara gemericik air sangat jelas dan bahkan berkali-kali terdengar. Dalam keadaan setengah sadar, Ani memberanikan diri untuk melihat siapa yang sedang mandi di tengah malam seperti ini. Tapi saat melangkahkan kakinya ke kamar mandi, tiba-tiba suaminya memanggil. "Sayang, kamu mau kemana?" kata suaminya. Ani yang mendengar perkataan dari suaminya ini merasa sangat kaget. Aneh, karena tidak biasanya suaminya ini memanggil dengan panggilan sayang. Ani merasa ada sesuatu yang beda dari suaminya. Tapi waktu itu, Ani yang hendak menuju ke kamar mandi karena dipanggil suaminya, akhirnya Ani membatalkan niatnya untuk melihat dan mengetahui siapa yang sedang mandi. "Mas, siapa yang sedang mandi?" kata si Ani. "Hah? Mana ada orang yang mandi? Sudah, tidak usah kamu pikirkan," kata suaminya. Suaminya Ani yang tiba-tiba mendekat dan langsung menarik tubuh Ani sampai dia jatuh terlentang di atas kasur. Entah kerasukan setan apa, suaminya Ani ini tiba-tiba mencubu Ani dengan aneh. Tidak seperti biasanya yang secara lembut, tapi malam itu kelakuan suaminya itu berbeda. Dia sedikit kasar, tapi Ani berusaha untuk percaya dan menikmati apa yang sedang dilakukan oleh suaminya. Karena mungkin sudah beberapa hari keluar kota karena pekerjaannya, sehingga suaminya itu ingin melakukan hubungan badan dengan Ani. Singkat cerita, di pagi harinya, Ani terbangun dalam keadaan tubuh yang sangat lemas. Dia meraba samping tempat tidurnya, dan saat menengok, Ani melihat kalau suaminya itu sudah tidak ada di kamar. Tumben sekali, suamiku sudah tidak ada di kamar. Biasanya, dia harus dibangunkan, baru akan bangun," ujar Ani di dalam hati. Namun Ani mencoba tidak menghiraukan itu. Ia melihat kondisi kamarnya yang berantakan dan suaminya yang sudah berangkat terlebih dahulu. "Ya, sudahlah. Lebih baik aku merapikan tempat tidur lalu aku mandi," gumam si Ani. Saat merapikan tempat tidurnya, Ani tiba-tiba mendengar telepon genggam yang bergetar dan berdering di sela-sela bantal. Setelah menemukan telepon genggamnya, Ani melihat panggilan dari suaminya yang sudah berkali-kali menelponnya dan tak terjawab. Saat suaminya ini menelpon lagi, Ani langsung mengangkat tanpa mengucapkan salam. Si Wahyu suaminya Ani langsung bertanya, "Kamu dari mana saja sih? Kok nggak pulang-pulang?" kata suaminya. Kekhawatiran dari suaminya ini sangat ketara dari nada bicaranya. Namun sebelum Ani ini menjawab pertanyaan dari sang suami, Ani langsung diberondong pertanyaan. "Kamu akhir-akhir ini kemana saja? Sudah berkali-kali saya telepon kamu tapi tidak diangkat," kata suaminya. Ani yang diberondong pertanyaan seperti itu sontak saja kaget. Terus siapa laki-laki yang semalam itu ada di kamar?" pikirnya dalam hati Ani. Sebelum menjelaskan ke suaminya, Ani berusaha mengontrol dirinya agar tenang, tidak panik, dan berusaha tidak memikirkan apa yang baru saja dialami malam tadi. Tidak berselang lama, telepon itu ditutup dengan nada yang sedikit kecewa dari suaminya. Nah, saat itu juga, Ani langsung menghubungi temannya dan menceritakan apa yang dialaminya. Temannya ini pun menjelaskan, "Itu baru awal. Kamu siap-siap saja di ronde-ronde berikutnya sampai kamu hamil," kata temannya. Ani yang masih bersikeras ingin mempunyai anak, ia dengan siapa akan melayani sosok itu. Sampai singkat ceritanya, Wahyu suaminya Ani itu pulang setelah hampir 1 minggu berada di luar kota. Ani pun menikmati apa yang dilakukan oleh makhluk gaib itu untuk dirinya agar bisa hamil. Jadi selama Ani ini tinggal oleh suaminya yang bekerja di luar kota,
Ani dengan rutin melakukan hubungan badan dengan sosok gaib itu. Namun jika suaminya ini berada di rumah, Ani berusaha menutupi apa yang dia lakukan selama ini dengan cara tidak melakukan ritual. Ani sebisa mungkin akan berusaha menutupi apa yang dilakukannya selama suaminya pergi keluar kota demi mendapatkan momongan. Waktu terus berjalan, sampai 1 bulan lamanya Ani berhubungan dengan sosok gaib itu. Masih dengan keinginannya yang ingin hamil, Ani mencoba periksa ke dokter kandungan apakah dirinya ini sudah hamil apa belum. Dan Ani sangat terkejut dengan fakta yang diucapkan oleh dokter. Ani tidak menyangka ini akan terjadi. Ani benar-benar dinyatakan hamil. Akhirnya, apa yang diharapkan selama ini bisa terwujud. Cepat-cepat, Ani memberitahu orang tuanya jika dirinya ini hamil. Orang tuanya pun sangat terkejut, namun rasa bahagianya lebih mendominasi. Ani pun sangat diistimewakan. Ia sampai tidak diizinkan untuk melakukan hal-hal yang berat. Katanya agar kandungan Ani itu dalam keadaan baik-baik saja sampai nanti waktu lahiran tiba. Semenjak Ani dinyatakan hamil, orang tuanya ini bersikeras untuk tinggal bersamanya. Tapi kedatangan ibunya Ani ternyata membuat Ani tidak bisa lagi melakukan ritual seperti saat dirinya sendiri di rumah tanpa suaminya yang sering keluar kota. Ani pun berpikir keadaan dia yang sudah mengandung sudah tidak lagi memerlukan ritual-ritual yang disarankan oleh paranormal. Sampai usia kandungannya hampir 7 bulan, ibunya merawat dan menjaga Ani dan kandungannya. Ani juga sudah tidak lagi melakukan ritual. Keanehan-keanehan itu mulai dialami oleh Ani. Saat Ani sedang tidur, terlelap sendiri di kamarnya, sementara orang tuanya tidur di kamar yang lain. Saat itu Ani mendengar suara tangisan anak kecil, dan suaranya itu benar-benar sangat mengganggu Ani yang sedang beristirahat. Dalam pikirannya Ani, siapa anak itu yang menangis malam-malam kayak gini? Dan suara tangisannya itu benar-benar sangat mengganggu Ani. Sampai jam 2 dini hari, suara itu terus-menerus didengar. Sampai akhirnya, dia bangun dari atas ranjang dan keluar dari kamar untuk melihat siapa anak kecil itu. Namun yang Ani ini lihat adalah sosok hitam besar di dekat vas bunga tepat di depan pintu. Saat itu, Ani langsung teriak kencang. "Setan! Setan! Tolong bu! Tolong!" teriak Ani. Ani yang teriak ketakutan memanggil ibunya. Namun teriakan itu sama sekali tidak didengar oleh ibunya. Ani yang berusaha lari ke kamar ibunya, tapi Ani merasakan kalau kakinya itu seperti ada yang menahan. Saat dia menengok ke bawah, sosok anak kecil yang rambutnya panjang dengan tubuh yang kurus dan matanya bulat besar itu berada di bawah Ani sembari menarik-narik kakinya. Tubuh Ani yang kaku dan bergetar hebat karena dia sangat takut. Tidak hanya sosok anak kecil itu saja, namun di hadapannya ini ada sosok genderuwo yang bertubuh besar sedang menatapnya. Rasanya ingin sekali lari dan menghampiri ibunya. Namun sosok anak kecil itu sangat erat memegang kakinya. Ani yang benar-benar ketakutan terus teriak, "Ibu! Ibu!" teriak Ani. Tapi ibunya ini sama sekali tidak mendengar teriakannya. Saat Ani berusaha melangkahkan kakinya ke kamar ibunya, yang kebetulan letak kamarnya itu bersebelahan, saat pintu kamar dibuka, Ani melihat ibunya itu sedang tertidur lelap. Dan saat Ani mendekat ke ranjang, apa yang dilihatnya itu adalah sosok dengan wajah yang sudah sangat tua. Wajahnya keriput lusuh, dan yang membuat Ani semakin kaget itu, di dekat tubuh ibunya ada sosok pocong yang berdiri sembari menatap tajam. Ini yang membuat Ani semakin ketakutan melihat sosok ibunya yang terbaring di atas ranjang. Ani langsung bergegas keluar dari kamar ibunya. Dia berusaha lari untuk keluar dari rumahnya. Suasana rumahnya tiba-tiba sangat menyeramkan. Saat Ani ingin keluar dari pintu depan, Ani melihat sosok hitam besar dan anak kecil yang tadi memegang kakinya sedang bermain-main di daun pintu. Ani berusaha untuk lewat pintu belakang. Namun, saat Ani berusaha lari keluar lewat pintu rumah yang paling belakang, Ani merasakan kalau dirinya itu ditarik-tarik oleh sosok anak kecil.
sembari berteriak, ketakutan kian bertambah. Kakinya yang terasa berat untuk melangkah, sementara teriakan anak kecil itu yang terus memanggil nama ibu terus didengarnya. Dengan tenaga yang tersisa, Ani berusaha melepaskan genggaman anak kecil itu yang terus memanggil ibu. Dengan langkah gontai, Ani membuka pintu rumah belakang dan berlari keluar menuju ke rumah kakeknya yang tidak jauh dari rumahnya Ani. Saat Ani terus berlari, dia berpapasan dengan ibu dan kakeknya. Sontak saja Ani kaget. "Loh, ibu di sini? Kenapa ibu bersama kakek? Terus yang tidur di kamar siapa, Bu?" kata Ani. Pikiran negatif Ani pun muncul dengan nafas yang tersengal-sengal dan keringat dingin bercucuran. Saat itu juga Ani langsung memeluk ibunya sembari menangis. "Bu, tolong Bu," ucap Ani. Dalam keadaan perut besar yang hamil 7 bulan, Ani menangis ketakutan. Saat itu juga ibunya meminta Ani untuk duduk di tepi jalan dan kakeknya Ani pun menanyakan, "Sebenarnya ada apa dengan kamu, Ani? Apa yang sudah kamu lakukan?" kata kakeknya. Ani yang ingin menjawab, tapi dia tidak ingin orang tuanya tahu. Pada akhirnya, Ani hanya bisa diam. Tapi kakeknya Ani mengatakan dan menjelaskan, "Kakek sudah tahu apa yang menyebabkan ibumu lari ke rumah kakek. Karena ibumu melihat sosok aneh di rumah kamu yang membuat kakek ini langsung menuju ke rumah kamu. Tolong jelaskan apa yang sebenarnya yang sudah kamu lakukan, sehingga rumah kamu itu banyak ditunggu sosok-sosok aneh," kata kakek Ani. Ani akhirnya menjelaskan semuanya, bahwa apa yang selama ini dia lakukan sudah salah. Dan kakeknya menyarankan Ani untuk tidak pulang ke rumahnya terlebih dahulu, sebelum merasa aman, dan kakeknya menyuruh Ani serta ibunya untuk tinggal di rumahnya. Di rumah kakeknya, Ani diajarkan ilmu keagamaan yang tujuan utamanya untuk melindungi dirinya dan kandungannya. Tapi di saat Ani yang terus berusaha memperbaiki dirinya lewat ilmu keagamaan, beberapa hari kemudian, perutnya yang saat itu hamil 7 bulan, tiba-tiba mengempis. Seakan-akan Ani ini tidak pernah hamil. Ani sendiri benar-benar tidak percaya kalau kandungannya itu hilang begitu saja. "Kandunganmu keguguran dan langsung hilang dalam sekejap, karena anak yang dikandung kamu itu bukan anak dari manusia, tapi anak itu anak dari setan. Dan kalaupun dilahirkan, keluarganya kamu akan mendapatkan petaka, Ani," ujar kakeknya Ani. Ani yang ditenangkan oleh ibunya, dia berusaha kuat dan ikhlas menerima kenyataan kalau kandungannya mengalami keguguran. Ani pun tidak menceritakan ke suaminya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, lewat doa restu ibunya, alhamdulillah, setelah hampir 2 tahun kejadian itu, Ani dikaruniai momongan yang benar-benar hasil hubungan dengan suaminya. Bersabarlah, Allah itu Maha Penyayang dan akan mengabulkan doa para umatnya yang bersungguh-sungguh. Teruslah berdoa dan berusaha, tapi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengambil jalan pintas yang berujung menyekutukan Allah. Alhamdulillah, Ani bisa selamat, tidak ditarik oleh iblis yang setiap hari menggaulinya. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.